Bapak Ibu sekalian, para orang tua dimanapun Anda berada. Masa karantina karena COVID-19 telah mengharuskan keluarga di seluruh dunia untuk tinggal di rumah 24 jam. Ini tentulah hal yang tidak mudah bagi orang tua maupun bagi anak-anak. Ada saja tantangan yang bermunculan dalam keluarga, dan kita berdoa pada siang hari ini, kiranya Tuhan menolong kita untuk memanfaatkan setiap tantangan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan pembentukan dalam keluarga. Siang ini bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna, nama yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar kita, beliau akan mengangkat sebuah topik berjudul Set the Tone, yang akan membahas tentang bagaimana orang tua itu berperan kunci di dalam menentukan arah, nilai, dan budaya keluarga. Mari kita sambut Ibu Charlotte. Silakan Ibu Charlotte untuk men-sharingkan topik ini. Terima kasih Bu Mini. Terima kasih juga untuk SPH yang boleh mengadakan acara ini. Saya akan share screen. Ya, selamat siang Bapak Ibu, selamat bertemu lagi. Ya, dalam konteks kita nggak bisa tatap muka, tapi bersyukur ada fasilitas Zoom, YouTube, sehingga kita tetap bisa bertemu. Ya, topik yang diberikan adalah set the tone. Apa sih yang jadi melatar belakangi? Saya dikasih pertanyaan gini loh, di rumah tuh siapa ngatur siapa? Anda kan udah di rumah nih ya selama stay at home berapa lama tuh? 2,5 bulan ya, hampir 3 bulan mungkin. Berasa deh, ini anak-anak tuh sulit banget diatur. Mungkin tadinya kalau mereka sekolah, mau nggak mau kan, sekolah juga ikut mengatur hidup mereka. Tapi sekarang dengan konteks mereka ada di rumah, siapa yang ngatur? Harus orang tua. Mereka belum ngerjain tugas, mereka mestinya sudah bangun, mereka mestinya sudah siap, ini tugas sudah disubmit belum? Nah, Anda kewalahan. Ya, mungkin hal-hal yang paling sederhana, soal bangun pagi. Kelihatannya kalau dia sekolah masih lebih bagus deh, pasti dia yang terbirit-birit. Tapi sekarang nggak sekolah, siapa yang ngatur dia bangun pagi? Dan aturan mandi. Ya, kalau pagi-pagi bangun, nah menurut pikiran kita harusnya kan mandi. Nah, Bapak Ibu, kita itu dibesarkan dengan lagu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu udah ketancap, udah tertanam dalam pikiran kita. Jadi buat kita, mandi itu harus 2 kali, pagi dan sore. Nggak bisa di pikirannya anak-anak, ngapain, kan nggak keluar rumah, kan aku nggak bau. Dan disitulah konflik terjadi. Ya. Jadi sekarang masalahnya kenapa sih kok anak tuh makin besar, makin sulit diatur. Maunya dia ngatur kita. Dan dia bilang, udahlah mama nggak usah repot dan nggak usah ngatur aku, mama ngatur aja diri sendiri. Malah dia yang ngatur kita kan, supaya kita nggak ngatur. Atau bagaimana sih kalau sudah nggak bisa diatur, mau-maunya sendiri. Ini untung aja masih PSBB. Jadi masih dibatasi lah, ya nggak bisa kemana-mana. Mau ke mall juga tutup, ya. Tapi ini mulai dibuka nih ya. Jadi kita nggak tahu apakah dia sudah bisa melakukan sesuai dengan sekehendak hatinya. Jadi masalahnya kenapa sih orang tua tuh nggak bikin aturan? Jadi ketika sekarang yang ngatur sekolah, sekolah udah nggak ngatur kan. Kalau aturan sekolah kan jam 7 masuk, mau nggak mau sebelum jam 7 dia harus ke sekolah. Sekarang karena dia home learning, ya mau-maunya dia lah. Ya. Tapi awalnya kenapa dia menjadi sulit sekali masuk kepada aturan? Kita tuh orang tua sering menganggap aturan dianggap sebagai belenggu.
kasihan. Udahlah, nggak usah diatur-atur. Dia jadi nggak punya kebebasan. Ya, nanti kalau anak terus dikasih aturan, jadi nggak kreatif. Bahaya itu, ya. Dan masalahnya, kalau kita terlalu banyak ngatur, anak jadi jauh dari kita. Nggak mau deket-deket. Karena kan anak-anak kan kalau dikasih aturan malah jadi reject. Ya, malah mereka nggak mau nurut sama kita, malah kok kayaknya mama itu kayak polisi. Nah, itu yang membuat kita tidak bikin aturan. Atau kita pikir kalau udah besar ya bisa ngatur sendirilah. Saya dulu juga dibesarkan oleh rumah yang nggak ada tuh aturan ini itu, mesti makan jam segini, mesti ini jam segini. Tapi kenapa sih saya dulu nggak digituin, tapi kita ngerti tuh sehari mesti mandi 2 kali, kita tuh mesti ngapain. Tapi kenapa ya anak sekarang kok sulit ya? Sulit untuk dikasih kepercayaan. Kita kasih nih kebebasan, bablas. Tapi nggak dikasih kebebasan, ya artinya membuat anak jadi kehilangan inisiatif, kehilangan kreativitas. Itu yang bikin kita bingung. Sehingga kita nggak bikin aturan. Dan seharusnya Anda tahu bahwa anak belajar bagaimana hidup dari orang tuanya. Anak tuh waktu lahir, mereka tuh nggak tahu hidup itu harus bagaimana. Anak waktu lahir tentu bukan kertas kosong. Kertas putih yang kosong, lalu kita yang tinggal menulis di atasnya. Bukan. Masalahnya anak-anak kita lahir tuh udah membawa dirinya masing-masing. Jadi sebagai kertas seperti kertas warna-warni. Dan kertas itu juga penuh dengan robekan. Dan artinya mereka juga punya cacat-cacat. Mereka bawa. Mereka punya kelemahan-kelemahan. Tapi mereka tuh belum menjalani kehidupan. Kita yang sudah menjalani kehidupan. Jadi anak belum punya pengalaman. Dia belum mengalami. Kita yang sudah mengalami. Jadi kalau ada orang tua ngomong begini, mestinya tuh kamu yang ngerti mama. Salah. Mestinya mama yang ngerti anak. Ya, ketika orang tua sudah pernah jadi anak, mestinya ya dia yang ngerti anak. Anak kan belum pernah jadi orang tua. Bagaimana anak bisa ngerti orang tua? Baru-baru ini ada klip viral seorang anak, rupanya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak. Ya seru sih, apalagi buat anak-anak seusianya. Jadi ada yang curhat, gimana ya kalau kita tuh punya orang tua terus ngomong begini, aduh kamu tuh yang ngerepotin mama ya. Lalu dia jawab begini, gini aja, kalau orang tua ngomong begitu jawab aja gini, ya salah mama. Siapa yang pilih untuk dilahirkan? Jadi kalau punya anak ya pasti repot. Kalau nggak mau repot nggak usah punya anak. Ngomong gampang. Kita berhadapan dengan generasi yang kayak gini. Yang mereka akan tuding balik. Yang mereka akan ngomong balik sama kita. Jadi gimana caranya untuk menghadapi anak-anak seperti ini? Nah, ketika kita ingat ya, di Kejadian 2, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberi aturan main. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Anda nggak usah takut kasih aturan. Kalau anak nggak dikasih aturan, bagaimana mereka bisa tahu ini loh yang mestinya dijalani dalam hidup. Tuhan kasih aturan main. Semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan. Tapi cuma satu yang nggak boleh, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat.
Tuhan juga ingetin, kalau kamu makan pada hari engkau memakannya, engkau mati. Nah, jadi ketika ada konsekuensi yang mengikuti, bukankah itu hidup? Itulah hidup. Kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Dan setiap pilihan mengandung konsekuensi. Jadi kenapa pentingnya kita untuk anak-anak bisa taat? Tapi orang tua gagal membuat anak taat. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena memang harus demikian. Karena memang itu yang indah di mata Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika Tuhan bikin aturan di dalam relasi manusia, Tuhan mau ada otoritas yang dihormati, ada otoritas yang diatur, di mana orang yang di bawah otoritas menghormati otoritasnya. Kayak anak-anak, taatilah orang tuamu. Tapi ada kalimat lanjutannya, di dalam Tuhan. Nggak ada syarat orang tua yang baik yang kamu taati, orang tua yang begini yang kamu taati. Tidak. Semua orang tua, mau dia lebih bodoh, mau dia jahat, katakan. Kamu harus menghormatinya di dalam Tuhan. Sebagaimana kamu tahu bahwa yang memberi orang tuamu itu adalah Tuhan. Kita nggak bisa pilih orang tua kita siapa. Kita juga nggak bisa milih anak kita siapa. Jadi kalau anak nggak bisa milih orang tua nggak bisa milih anak. Berarti yang milihin Tuhan. Kalau Tuhan yang pilihkan, artinya Tuhan tahu itu yang paling cocok, paling tepat buat kita. Jadi kalau Anda melihat anak Anda, aduh ini anak kok kayak gini, lebih bagus anak tetangga ya, itu anak baik banget, cocok tuh dia buat anak saya. Belum tentu. Kalau dia jadi anak Anda juga lain lagi hasilnya. Kita juga anak. Aduh, seandainya kita bisa milih ya. Kita mau jadi anak presiden, kita mau jadi anak ini. Gak bisa. Karena Tuhan punya rencana. Jadi, mari. Kita hanya bisa syukuri apapun kondisi anak kita, apapun kondisi orang tua kita. Tapi masalahnya, pertanyaannya, kenapa orang tua gagal membuat anak taat? Jadi ketika hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Betul, itu perintah Tuhan kepada anak-anak. Tapi di balik itu, berarti ada perintah Tuhan, yang artinya, hai orang tua, didiklah anakmu supaya anak-anakmu bisa taat kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lupa, setiap kali ada satu sisi lagi di baliknya. Seperti koin dengan dua sisi. Kenapa orang tua gagal membuat anak taat? Karena seringkali menggunakan ancaman. Betul, ancaman tuh efektif banget buat anak taat. Tapi ingat, itu cuma seketika. Anda nggak boleh menggunakan ancaman. Anda hanya boleh memberi peringatan. Karena ancaman itu punya motif menakut-nakuti. Ancaman seringkali berlebihan. Ancaman seringkali diulang-ulang. Lain dengan memperingati. Ancaman lebih dipakai oleh orang tua yang justru tidak memiliki otoritas. Orang tua yang sudah kehilangan kendali, akhirnya apa? Ancamanlah yang mempan untuk anak taat. Yang kedua, orang tua yang menggunakan sogokan, iming-iming. Ini juga efektif. Tapi cuma sementara. Kalau dia sudah tidak butuh lagi, sudah tidak mau lagi, ya dia akan bilang nggak mau taat. Karena barang sogokannya itu kurang sepadan lah dengan apa yang dia kehendaki, dengan apa yang dia mau. Jadi kalau ibarat jual beli,
Jadi nggak nyocoki gitu. Nah, seringkali yang ketiga, orang tua juga melakukan negosiasi. Saudara, ketaatan itu harus segera. Ketaatan nggak bisa ditawar. Ketaatan itu harus tuntas. Kalau nggak tuntas namanya bukan taat. Jadi negosiasi itu memberikan peluang, memberikan seolah-olah anak itu punya hak untuk menawar. Dengan demikian, berarti anak nggak sepenuhnya dia tunduk kepada otoritas. Dan yang paling parah, orang tua tidak menjadi teladan di dalam ketaatan. Gimana mau anak-anak taat kalau kita sendiri nggak taat? Kita akan melihat satu video tentang ketaatan. Waktu saya memberikan ini kira-kira 2-3 minggu yang lalu. Silahkan diputar video ketaatan. Kita sulit taat. Taat itu tidak mudah, apalagi buat anak-anak. Atau mungkin justru anak-anak lebih taat daripada kita orang dewasa. Mengapa? Karena ketaatan perlu sikap. Sudah beberapa bulan kita stay at home dan pemerintah menetapkan PSBB yang diperpanjang. Rakyat kelihatannya sudah mulai tidak betah di rumah. Toh tidak terjadi apa-apa. Jadi kita melihat kerumunan di berbagai tempat yang seolah-olah tidak ada pandemi. Mengapa? Karena kita sulit taat. Taat itu tidak mudah, apalagi buat anak-anak. Atau mungkin justru anak-anak lebih taat daripada kita orang dewasa. Mengapa? Karena ketaatan perlu sikap kerendahan hati. Kita mentaati aturan karena kita tahu ada otoritas. Kita mentaati aturan bukan demi kepentingan kita, tapi demi kepentingan orang lain. Harusnya ketika kita taat, kita tahu apa yang kita lakukan berdampak bagi orang lain. Dan ketaatan kita akan dilihat oleh anak-anak kita. Kalau Anda tidak taat, tidak mungkin Anda bisa menyuruh anak-anak untuk mentaati Anda. Dan bagaimana ketika anak-anak tidak mentaati orang tua? Bisa mentaati guru di sekolah? Kalau anak tidak mentaati orang tua, mungkinkah dia mentaati Allah yang tidak kelihatan? Kejatuhan manusia diawali dengan dosa ketidaktaatan. Ingat Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia lebih mentaati suara iblis daripada suara Tuhan. Kenapa? Karena balik lagi, karena dari diri sendiri ada keinginan, ada kemauan. Dan kita tahu, keinginan kita manusia berdosa adalah keinginan dosa. Keinginan yang sering kali berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena manusia mengikuti keinginan dunia. Keinginan dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah yang
menjadi godaan dan cobaan. Apa yang menjadi ciri taat? Taat adalah ketika Anda melakukannya dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Anda melakukannya tidak dengan menentang, dan Anda melakukannya dengan segera hingga tuntas. Jadi, kalau separuh-separuh, itu namanya bukan taat. Kalau anak disuruh nyapu, lalu kemudian dia katakan, iya nanti, itu bukan taat. Ketika dia melakukan sambil bersungut-sungut, sambil marah-marah, itu bukan taat. Kalau anak melakukan dengan menentang, melawan, kenapa sih harus aku lagi yang nyapu? Aku terus. Itu bukan taat. Kalau kita taat, harusnya karena kita percaya. Kita percaya kepada otoritas, kita percaya kepada aturan. Bahwa itu benar, bahwa itu baik. Ketika pemerintah mengatakan stay at home, di rumah aja, pakai masker, jangan berkerumun, social distancing, itu untuk kebutuhan siapa? Tapi memang kita harus waspada, bukan was-was. Siapapun kita bisa tertular. Jadi ketika Anda tidak mau taat, jangan harap anak-anak taat pada Anda. Ingat, ketika Abraham diminta Tuhan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, yang dikasihi, kalaupun Ishak dipersembahkan, karena Abraham mengasihi Tuhan, mengasihi Allah lebih daripada mengasihi siapapun. Kita mengasihi si pemberi, bukan pemberian. Itu yang mengawali juga semua ketaatan. Ketika Anda percaya dan kasih kepada Tuhan, maka memudahkan Anda untuk taat. Kita taat kepada pemerintah, karena kita mau jadi warga negara yang baik. Ketika ketaatan diikuti dengan buah-buah perbuatan baik, pasti Allah dimuliakan. Bukankah itu tujuan hidup kita? Ingat, Kristus pun datang ke dalam dunia karena dia mentaati Bapa. Dan ketika itu dia lakukan dengan rela, dengan taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu ketaatan kita harus dengan segenap hati, sehingga ketaatan itu membukakan hati kita, dan kita akan melihat buah dari ketaatan kita. Mari kita taat terlebih dahulu, baru mengajarkan anak-anak juga untuk taat. Kiranya Tuhan disenangkan melalui ketaatan anak-anaknya di muka bumi. Jadi kita belajar taat karena kita tahu bahwa itu yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi saya akan lanjutkan. Bagaimana sih ketika kita menghadapi anak-anak yang remaja, ya? Nah, ini kelihatannya kita sulit karena kita lupa kalau kita pikir anak-anak itu masih yang seperti yang dulu. Mereka itu sudah berubah, ya. Dan masa lalu kita nggak bisa jadi masa mereka yang sekarang. Generasinya juga sudah beda. Saya selalu membayangkan kalau kita tuh mungkin generasi masih generasi mesin tik. Nah, kalau mesin tik tuh harus dipencet A, ya keluarnya A. Ya harus ditekan gitu ya. Harus, ya kalaupun jatuh ke banting nggak bakal pecah. Ya mungkin geser-geser dikit tapi dibetulin bisa. Tapi mereka itu generasi iPad. iPad itu bisa auto text. Dipencet A, keluarnya apa, akan, aja. Kalau itu jatuh, pecah. Fragile. Jadi kita berada pada situasi yang berbeda, kondisi yang berbeda, sehingga kita nggak bisa paksakan. Apalagi kalau kita ngomongnya gini, dulu tuh mama ya, mama tuh mana berani ya kalau ngomong sama oma, ya jangan dibanding-bandingkan, udah nggak laku, ya. Anak Anda tuh bukan anak laki, dia sudah remaja. Kalau kita mengatakan 0 sampai 12 anak, usia anak, maka
Di atas 12 tuh udah bukan anak. Ya, mesti ada embel-embelnya, anak remaja. Jadi kalau dia sudah anak remaja, Anda nggak bisa bilang gini, mama yang benar, kamu yang salah. Wah, itu sih cuman kalimat-kalimat yang akhirnya buat anak-anak nggak akan mereka respect, nggak akan mereka hormati. Coach, bukan babysitting mereka. Mereka udah bukan baby. Tapi Anda harus coaching. Jadi dituntun, bukan dituntut. Nah ini bedanya gini ya. Kalau Anda menuntun, Anda tuh pasti akan jalan bareng. Nggak mungkin Anda jalan di depan, anak di belakang. Itu bukan nuntun. Anda jalan bareng. Anda menggenggam, bukan sedang mencengkram. Anda pasti sedang berjalan bersama-sama ketika Anda menuntun. Anda menuntun pasti ada pihak yang dituntun, ada yang pihak menuntut. Nah, ketika Anda bisa jalan bersama-sama, bahkan ketika menuntun itu Anda bisa bercakap-cakap dari hati ke hati, heart to heart, wah indah sekali. Dengan anak-anak yang sudah remaja, Anda bukan tuntut menuntut. Kalau Anda menuntut anak, hati-hati. Sebentar lagi Anda juga akan dituntut. Jadi ayolah bangun relasi. Ini ketika Anda set the tone. Nah, ini tone ini kan bukan hanya bisa berarti sistem atau apa yang Anda mau atur gitu ya, Anda mau setting, tapi termasuk suara Anda, nada Anda. Anda nggak bisa lagi bicara dengan anak-anak remaja Anda nadanya tinggi. Itu kalau bisa mah kita udah pakai nadanya rendah. Rendah aja. Karena kalau Anda nadanya tinggi, mereka juga cenderung jadi tinggi. Misalnya Anda bilangin, mau kemana? Mau pergi? Kita naik lagi kan. Kemana? Ya ke rumah teman. Nah itu nggak ada habis-habisnya. Coba pakai nada dasar do, ya, do sama dengan se, ya. Artinya yang ngomongnya do, udah gitu. Udah nggak pakai emosi, ya. Ngobrol bukan ngoceh, ngomong bukan ngotot. Ayolah ngobrol dan ngomong. Pilih relasi demi relasi. Emosi mah udah nomor sekian deh. Apalagi kita sekarang stay at home. Saya tuh punya punya semacam quotes gitulah. Stay at home, feel at home. Kita udah di rumah, udah 24 jam, ketemu 4L. Lu lagi, dia lagi. Aduh, kalau kita nggak betah di rumah, apa Anda mau jadiin rumah itu neraka? Ya nggak bisa, Anda mesti baikan. Anda mesti berdamai kembali. Pilih intimasi, kedekatan, keintiman, bukan gengsi. Aduh, gengsi mah udah nomornya udah ke 100 gitu loh. Buat apa sih gengsi demi gengsi kita? Ya udah kan kamu yang salah, kamu dong yang minta maaf. Kita ini ngajarin anak minta maaf dengan cara kitalah yang minta maaf lebih dulu. Loh, tapi kan dia yang salah, Bu. Iya, betul, dia yang salah. Tapi yang membuat dia jadi salah juga kan kita. Sedikit banyak lah. Kita tuh ada andilnya. Jadi ketika kita mengatakan, ya mama juga salah. Ya katanya aku yang salah, iya mama yang salah. Karena begitu kamu salah pasti ada andal mama. Mungkin kenapa mama nggak ngajarin kayak gitu. Kenapa mama adalah. Ayolah kita minta maaf. Untuk ngajarin anak juga mau minta maaf. Biarin deh untuk hal yang nggak prinsip. Kalau nggak prinsip, jangan dijadikan itu aturan. Ya, walaupun tentu prinsip itu di atas aturan. Kita saat ini kalau bisa bikin hidup lebih rileks, lebih santai, rasanya seperti itu deh. Ini kan situasi nggak kondusif.
baik secara ekonomi. Ini kayaknya masa depan tuh nggak jelas. Banyak ketakutan, kekhawatiran. Nah, kalau kita memilih hidup di bawah ketakutan, aduh dikit-dikit takut, takut begini, takut begitu, nanti bagaimana ya, nanti bagaimana? Ya udah bagaimana nanti. Udahlah, kita kalau bisa tertawa hari ini kita memilih untuk tertawa. Apa sih? Anda jangan baca kesalahan itu sebagai satu kejahatan. Kesalahan itu bisa sebagai kelemahan. Kalau kelemahan ya sudah, terima saja. Ini yang saya suka ya. Children are to obey parents, while adult children are to love and honor them. Ya, anak-anak yang kalau dia mentaati orang tuanya, maka ketika dia sudah dewasa, anak-anak ini akan mengasihi dan menghormati orang tua. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Baik, Ibu Charlotte, terima kasih ya untuk sesinya yang luar biasa pada siang sore hari ini. Kita benar-benar dapat belajar lagi ya untuk sebagai orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang baik yang untuk menjadi panutan bagi anak-anak kita. Nah, ini luar biasanya Bu Charlotte, ini antusiasme dari pemirsa di YouTube nih. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin Ibu boleh satu-satu ya, mungkin kita nggak bisa membahas semuanya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang kita bisa kupas bersama ya Bu. Ini contohnya dari Bapak Jeffrey Chandra Jorawinata dan juga dengan Bapak atau Ibu T.F. Ling. Ini pertanyaannya hampir sama nih Bu. Bagaimana supaya anak saya yang remaja ini berhenti jadi kecanduan dari main game di komputer atau main game di PlayStation dan sebagainya. Kayaknya PlayStation zaman Pak Clifford deh kayaknya. Oh iya, zaman saya. Iya. Oke. Ya. Semua jenis kecanduan itu kan addiction itu kenapa sih orang tuh bisa addict? Segala sesuatu yang kita nempel tuh ya, jadi kita melekat erat, itu karena ada kekosongan. Ada kekosongan sehingga kita isi kekosongan kita dengan kita addict terhadap itu. Dan sebetulnya sih model addiction kan macam-macam. Ya, bisa addict terhadap gadget, ibu-ibu, addict terhadap drama Korea, apalagi sekarang Netflix, ada serial, waduh bisa sampai puluhan, nonton jam 4 sampai jam 4 pagi. Jadi sesuatu yang melekat, yang kita nggak bisa enggak. Itu muncul dari mana? Anak saya yang juga bukan seneng dah, too much ya senengnya ya. Hampir kecanduan. Tapi kalau saya suruh stop, dia sih bisa stop. Dia bilang, Mam, asal Mami tahu, semua anak-anak yang kecanduan games, kecanduan gadget, itu anak-anak yang kesepian. Jadi loneliness. Jadi sekarang kita tahu, anak-anak remaja, mereka itu nggak kayak kita waktu remaja. Kita lagi ya. Saya deh. Saya tuh dulu waktu remaja. Kan kita godaan kita tuh sedikit gitu. Kita dulu nggak punya gadget. Tapi sesuatu yang membuat kita tuh banyak kegiatan. Lakukan, wah segala macam. Saya inget-inget sih saya SMP, SMA. Kayaknya dari pagi pulang malam gitu ya. Macam-macam udah keluar bareng sama temen gitu ya. Sekarang kan anak-anak udah nggak bisa keluar kemana-mana, cuman ada di rumah. Lalu begitu di rumah orang tuanya kan cuma teriak gini, belajar, pegang buku. Ya ampun, kita juga kalau jadi mereka, kita juga nggak mau lah pegang buku, nggak ngapa. Ya namanya juga manusia ya, ada enaknya juga gitu loh. Kalau enak tuh digantinya sama yang enak ya. Ayolah, anak tuh harus punya hobi. Hobi lain, apa dong? Nah, memang sekarang ini, masa-masa kita stay at home,
Anda harus kreatif, ya. Anak-anak tuh ajaklah yang seneng ke dapur. Ya udah, mau dapur berantakan enggak apa-apa. Mau nyoba bikin kue bantet enggak apa-apa. Mesti ada kegiatan pengganti. Jadi mesti ada substitusi. Lah kalau tadinya dia main game enak, substitusinya mesti enak juga. Enak digantinya sama enak. Nggak bisa kan yang enak main game disuruhnya belajar. Kan nggak enak. Siapa sih yang hobi belajar? Ya kalaupun ada manusia itu kayaknya cuma segelintir ya. Yang hobi belajar. Hobi main. Nah itu. Jadi mainlah, main masak-masakan, main musik. Mau nggak mau sekarang dengan stay at home, saya juga anak-anak ada di rumah. Ya udah kita belajar ukulele. Dari mana? Dari YouTube, ya. Nggak apa-apa, jadi belajar bareng, ya. Main board game, ya. Ayo akhirnya kita bikin TikTok, bikin podcast, anak-anak rekaman, coba nyanyi. Nah, saya juga coba-coba gitu. Enak juga loh kalau kita nyanyi diiringi sama orkestra. Waduh, suara kok jadinya kayaknya bagus ya. Ya udah kayak gitu aja bisa jam-jaman tuh sama anak-anak. Mami mau lagu apa gitu. Nah, harus ada kegiatan pengganti. Dan sebetulnya saya ingin bicara soal hobi. Anak tuh harus punya hobi. Walaupun kita dulu tuh ya, kalau ngisi buku kenangan, nggak tahu zaman kamu Clifford ada buku kenangan nggak? Kalau kita tuh ada buku kenangan. Ada, Bu. Ada ya buku kenangan hobi gitu kan. Udah gitu kata mutiara, apa Kata-kata kata-kata mutiara. Ya. kata mutiara gitu ya. Jadi biasa kan hobi musik, koma, sport, koma, koleksi, perangko, koleksi apa gitu. Nah itu kan jadul. Nah anak sekarang hobi YouTuber gitu, jadi YouTuber wah apa. Ya kalau itu sesuatu yang membangun, sesuatu yang bermanfaat, kenapa tidak? Yang penting yang dilakukan itu adalah sesuatu yang memang positif. Positif tuh apa? Dampaknya. Ayo pilih hobi kita tuh sampai tua, kita tuh hidupnya sama hobi kok. Kalau udah tua, kita udah pensiun, apa yang kita bisa lakukan? Hobi. Ciptakan hobi yang positif, yang membangun. Ya, masih banyak lagi nggak? Kalau pertanyaannya nggak banyak tuh saya jawabnya bisa kemana-mana, Clifford. Waduh, ini pertanyaannya masih banyak nih, Bu. Oh ya sudah, saya jawab singkat-singkat. Ayolah. Ya. Nah, ini saya coba gabungkan ada 2 pertanyaan. Ya. Ibu Melinda Manik dan juga satu hilang nih. Oh nih, dengan Bapak Suwanto Wijaya. Di sini mereka sama-sama nanya nih, soalnya anaknya katanya 3 tahun. Yang satu anak 3 tahun itu boleh nggak sih dimarahin kalau berbuat salah? Terus atau yang keduanya Pak Suwantonya bilang anak 3 tahun itu tapi sukanya drama king. Jadi suka acting nih kayaknya anaknya. Melebih-lebihkan mungkin ya, lebih tepatnya juga. Gimana tuh, Bu? Gini ya, anak 3 tahun, Anda tuh kalau nggak usah pakai marah, saya rasa lebih baik. Ya, kalau nggak usah pakai marah loh. Marah itu tuh kalau Anda sudah tegur, nggak mempan. Diomongin dulu, ngomongin, nggak mempan. Dinasehati ya, dinasehati, nggak mempan. Ditegur, nggak mempan. Dipelototin, nggak mempan. Nah, nada Anda boleh naik, gitu loh. Tapi kalau Anda belum nasehatin, belum di ngomong dulu nih. Kan mesti ngomong aturannya dulu dong. Aturan main mesti dikasih tahu dulu. Aturan main nggak dikasih tahu dia salah mah ya lumrah. Ya wajar. Jadi dikasih dulu aturan. Oh iya mama lupa nih. Iya kamu nggak inget. Mama ingetin lagi deh ya. Diingetin berapa kali. Lupa lagi. Nah bolehlah dinasehatin, ditegur. Itu mah marah mah udah belakangan. Ya. Kalau anak tuh drama king, umur 3 tahun ya Pak Clifford? Iya, 3 tahun, Bu. Ya memang anak-anak itu kan lagi pada masa imajinasinya tuh lagi berkembang. Gak apa-apa, Anda juga ikutan aja main drama, ya kan? Wah, aku mau jadi rajanya. Oke, kalau gitu aku jadi ratunya gitu. Namanya juga kita hidup di dunia anak-anak. Anak-anak tuh 3 tahun tuh masih ada di taman.
Makanya kan namanya taman kanak-kanak, ya, taman bermain. Ayolah, hidup tuh jangan serius kalau sama anak umur 3 tahun. Kecuali dia punya motif jahat, Anda baru boleh marah. Kalau dia nggak sengaja, dia nggak tahu, dia nggak mampu, ya lumrah namanya juga anak. Tapi kalau dia punya motif memberontak, dia sengaja, itu yang Anda harus serius menanganinya. Ya, oke? Nah, itu bisa nyambung nih Bu ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Ibu Bernike Lianawati. Bagaimana menghadapi anak usia 10 tahun yang selalu bisa membalikan kata-kata dan perintah orang tua? Apa saja dia bisa jawab. Jadi sulit sekali nih untuk taat. Nah, ini nyambung juga nih Bu. Pinter banget tuh Iya. anak ya. Makanya kalau ngedidik anak pinter tuh harus hati-hati. Kan kadang-kadang tuh orang tua kepengennya gini, Tuhan jadikan anak saya pintar. Nah, dia lupa. Mestinya gini, Tuhan jadikan anak saya pintar. Tapi dia juga rendah hati. Nah ya, kadang-kadang kita mintanya cuma sepotong tuh. Dapat anak pintar, begitu dia tinggi hati karena dia tahu dia pintar, dia sombong, ya udah talk back. Kita ngomong apa dibalikin, kita ngomong apa dibalikin. Nah kalau sudah begini, Anda nggak bisa dengan cara balikin lagi gitu misalnya. Ya, tapi kan gitu, akhirnya kan kita pakai gini, pokoknya, ya pokoknya, gitu. Udah keluar deh, Anda otoriter. Anak udah 10 tahun, udah nggak bisa Anda otoriter. Jadi caranya, contohnya apa ya, Clifford, kasih saya deh, misalnya. Disuruh mandi deh. Ya. Ayo mandi, ya ngapain mandi? Gitu. Ngapain mandi? Gak bau kok, nggak mau kemana-mana. Anda kelihatannya sudah harus bisa memenangkan hatinya. Oh gitu ya, menurut kamu nggak usah mandi ya, nggak bau. Ya betul juga sih kamu ya. Ya. Nah udah gitu dia nggak mandi. 2 hari nih nggak mandi kan. Kayaknya nih ada sesuatu yang agak kurang nyaman ya. Kayaknya ya, kenapa ya, bau apa ya gitu ya. Jadi Anda jangan menegur, ini kamu tuh nggak mandi ya, tahu nggak, bau badan, kalau bau busuk nih ya. Kamu tuh kayaknya ya bau sampah nih, mama pikir. Jangan bikin sakit hati. Pokoknya ngadepin anak yang sudah masuk pra-remaja ataupun remaja, hindari kata-kata tajam. Hindari kata-kata yang menyakiti hatinya. Karena saat ini Anda harus memenangkan hati anak. Kalau hati anak sudah dimenangkan, dengan cara apa? Dengan cara Anda ngalah. Anda ngalah, anak menang. Nggak apa-apa. Karena begitu Anda menangkan, Anda suruh apa juga dia kerjain kok. Itu udah pernah saya alami. Jadi makanya saya bisa ngomong begini, karena saya kan tipe orang tua otoriter. Jadi ya buat saya pokoknya harus begini, harus begitu. Ya nggak laku sama anak remaja, dijawab balik. Begitu dijawab balik, saya yang lepek-lepek gitu ya. Nah jadi ayolah menangkan hatinya. Ya, Anda udah nggak bisa pakai cara kalau dia udah 10 tahun kayak ngadepin anak 2 tahun. Ya. Ada lagi Pak Clifford? Ada Bu. Ya. Ini ada cukup sulit juga sih pertanyaannya. Pertanyaannya sulit, jawabnya apa lagi ya? Jawabnya lebih sulit ya. Kalau untuk anak 3,5 tahun ini lagi-lagi anaknya masih muda-muda sekali ya. Iya. Bagaimana parents mengajak anak untuk melihat teladan? Karena parents juga mempunyai kekurangan. Dan sepertinya ia melihat kekurangan saja daripada teladannya yang baik. Itu dari Ibu Felicia Syah. Iya. Bu Felicia nggak usah takut. Kita manusia nggak sempurna. Jadi di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Anda nggak usah pakai topeng sama anak 3,5 tahun. Real. Tapi yang dia lihat adalah kalau itu kekurangan lebih dominan, nggak apa-apa. Sekarang tinggal begini, kita usahakan tentu. Misalnya gini deh contohnya, Anda mau anak makan sayur, Anda nggak suka sayur. Sebetulnya waktu Anda mau suruh dia makan sayur, Anda tuh lagi nyuruh diri Anda untuk makan sayur. Jadi tuh ingat aja, kita tuh begitu anak mau apa, kita tuh kayak punya dua mata pisau.
Jadi mata pisaunya ke sana dan ke sini gitu. Jadi kalau kita mau anak misalnya tidur siang, sementara kita nonton Korea, ya nggak bisa. Sama anak umur 3,5 tahun, dia mesti bilang gini, Mama nggak tidur. Nah, mesti tidur dah. Paling enggak tunggu dia tidur kalau Anda mau ngapa-ngapain gitu kan. Karena buat dia itu betul-betul segala sesuatu yang dia lihat, itulah yang dia yakini gitu. Jadi itu anak belajar dari yang melihat, dari yang dilihat. Jadi nggak bisa sama anak umur 3,5 tahun, kita tuh lagi ngerokok ya. Kemudian kita bilang, awas ya kalau gede, jangan ngerokok ya. Jangan ngerokok. Nggak bisa, karena dia belajar dari yang dilihat bukan yang didengar. Jadi udah gede pasti dia ngerokok. Jadi kita nggak bisa hanya lisan, audio. Jadi itu harus ditunjukkan. Anak belajar dari konkret. Anak 3,5 tahun tuh nggak belajar dari yang abstrak. Dia belajar dari yang konkret. Jadi yang konkret itu mesti kita perlihatkan. Kayak gini loh, gitu loh. Jadi Anda jangan bilang ini, kalau mama kan udah gede, mama kan udah besar, nggak ada excuse buat anak. Jadi kalau Anda meminta anak taat, nggak ada cara lain, Anda harus taat. Makanya kenapa waktu saya coba berpikir ya, kenapa sih Ishak itu bisa mentaati Abraham? Ketika Abraham minta dia naik ke atas, ke atas mesbah persembahan, itu nggak ada kan di Alkitab ditulis. Akhirnya Ishak berhasil menangkap, akhirnya Abraham berhasil menangkap Ishak setelah mereka berkejar-kejaran, atau misalnya Ishak merontah-rontah ketika dia tahu bahwa dia yang akan dipersembahkan, nggak ada tuh. Jadi saya berpikir kenapa Ishak bisa taat? Karena dia melihat ketaatan ayahnya kepada Tuhan. Jadi sebetulnya itu sangat linier banget tuh. Jadi kita tuh nggak usah ngomong macam-macam. Ketika anak melihat apa yang kita lakukan, dia langsung mencontoh. Demikian, jadi artinya begini, itu kan sesuatu yang baik juga dia contoh, yang buruk juga dia contoh. Satu waktu saya telepon sama teman. Begitu ketika saya telepon, saya dengar ada suara anak. Dia marahin mbaknya. Saya bilang, itu siapa sih? Berani amat marahin mbaknya. Itu sih itu dia sebut anaknya. Ya ampun persis amat ya kayak mamahnya ya saya bilang. Jadi jangan heran kalau anak bisa marahin susnya, bisa marahin mbaknya. Ya karena dia melihat ada contoh. Kalau nggak ada contoh masa nggak yakin dia bisa marahin dari mana. Nggak ada tiba-tiba begitu loh. Nah tentu saja anak-anak kita tuh naturnya dosa. Kecenderungannya juga buruk. Punya kecenderungan buruk. Sama kita juga. Jadi mari kita sama-sama. Kalau sampai Anda mencontohkan yang buruk, Anda mesti revisi ulang. Anda mesti bilang gini, tadi mama salah. Mama nggak boleh begitu. Gitu loh. Jadi Anda mesti reset. Ya. Jadi jangan sampai itu yang ketanam. Anda nggak bisa excuse gini. Kalau mama boleh, kan mama kan bos. Berarti mama bos bisa dong marahin mbak. Nah buat anak-anak nggak masuk dalam pikiran mereka. Ya. Lalu mereka kalau pintar mereka jawab, ya tapi kan aku anaknya bos. Berarti aku juga boleh dong marahin gitu ya. Ayolah kita tuh melalui anak-anak hidup kita jadinya kayaknya makin bagus deh, makin baik gitu. Jadinya ya, jadi karena ada yang counter kita gitu ya. Jadi Saling itu belajar, juga Bu, jadi ya. challenge. Iya. Silakan. Bu, itu menarik sekali ya. Tapi dari tadi kesannya anak-anak yang bermasalah terus ya, yang tadi kita bahas nih ya kesannya ya. Ada juga sih yang orang tuanya juga. Tapi ini ada satu pertanyaan menarik nih. Bagaimana kalau anaknya yang sangat penurut? Nah, ini apakah sebagai orang tua terlalu ketat? Karena saya pernah dengar kalau anak terlalu penurut nanti besar akan memberontak. Itu gimana tuh, Bu? Iya. Dari Ibu Begini Pinci. ya. Kalau ada kata sangat, apa juga jadinya nggak pas, betul nggak? Ya, sangat gitu. Jadi kayaknya tuh, ini real nggak sih? Kok saya curiga tuh? Maksudnya gini, sangat taat, sangat nurut.
Jangan-jangan karena dia takut sama Anda, makanya dia nurut. Jangan-jangan cuma di depan Anda yang dia nurut, di belakang enggak. Jangan-jangan dia tertekan. Jangan-jangan memang dia nggak ngerti. Pokoknya kalau mama bilang A, pasti itu A yang benar. Nah, dia udah nggak pakai lagi tuh nalarnya dia, nggak mikir lagi. Pokoknya kalau mama bilang itu, saya pernah nonton itu yang I Not Stupid. Ada kalimat begini, mama saya selalu benar. Kalau sampai dia bilang itu kotoran kambing, itu coklat, pasti itu coklat gitu ya. Maksudnya tuh percayanya sampai 1000%. Nah, tentu Anda mesti ajak ngomong sama anak. Kamu tuh nurut kenapa? Ya, misalnya kita nyuruh gini, kenapa Kang? Iya, habis aku kalau nggak nurut kan mama marah. Nah, berarti Anda tahu dong, berarti Anda otoriter. Atau gini, ya aku nurut lah, habis mau bagaimana lagi? Nah, berarti dia juga tertekan. Ya, cobalah ajak dia bicara. Kenapa dia nurut? Kalau anak masih kecil mah nurut bagus lah. Tapi kalau sudah remaja, mestinya ada sesuatu yang dia gini. Harus ada reason. Reason why. Kenapa saya nurut? Karena yang dia nurut itu harus yang benar. Kalau enggak, dia terbiasa nurut sama Anda, nanti ke teman-temannya juga biasa nurut. Jadi dia nggak punya apa ya, nggak punya confidence dan nggak punya nilai diri yang kelihatannya memang pendapatku ya salah. Ya memang aku tuh yang nggak bisa gitu ya. Sehingga ya orang lainlah yang lebih baik. Aku harus percaya semua orang lebih pintar dari aku. Nah itu kan nggak benar juga. Jadi kalau dia masih kecil, untuk dia nurut, Anda perlu memberikan reason why. Kalau dia asal nurut aja, Anda tanya balik, kenapa kamu nurut mama ngomong? Iya, soalnya kan mama aku tahu, mama pasti baik, mama untuk kebaikan aku, mama kan ini. Kalau kayak gitu mah ya normal, wajar. It's okay, artinya kita tahu karena ada relasi yang dia juga, kan aku mau mama seneng. Tapi kamu seneng nggak kalau kamu nurut? Seneng juga, ya sudah gitu. Jadi Anda perlu apa? Perlu cari tahu ya, dia nurutnya kenapa? Apa asal nurut kayak kebodi cocok hidung, ya? Atau memang dia tahu bahwa itu benar dan harus dilakukan. Atau dia tahu itu salah dan tidak boleh dilakukan sehingga perintah dan larangan Anda itu bisa balance. Ya, kira-kira itu. Ibu, kita masih ada waktu nih, Bu. Iya. Boleh mungkin paling 2 pertanyaan lagi ya, Bu ya. Boleh? Oke, ini ada pertanyaan, mungkin ini tidak ada hubungannya langsung dengan topik hari ini. Ini ada case istri dan suaminya terpisah karena pekerjaan. Anak tinggal bersama ibunya. Iya. Nah, si ayah lama dan sering tidak bertemu anak karena tugas. Seringkali sulit untuk tetap bisa dianggap orang tua, pakai tanda petik, oleh si anak karena kurang interaksi di kesehariannya. Iya. Bagaimana ya Bu melihat hal ini dan mengatasinya apabila dihubungkan dengan otoritas orang tua serta ketidakberdayaan orang tua mendidik atau memelihara anak tersebut secara utuh? Iya, saya tuh kalau dapat pertanyaan ini saya sedih sih. Artinya begini, ketika Tuhan memberikan Anda anak, Tuhan itu mempercayakan Anda sebagai orang tua. Ketika Anda dipercaya sebagai orang tua, pasti Anda akan diberi kekuatan. Anda akan diberi kemampuan. Ketika Anda diberi kekuatan, diberi kemampuan, maka percayalah. Artinya Anda harus bertanggung jawab, mengembalikan tanggung jawab itu kepada Tuhan. Nah, sekarang balik soal pekerjaan. Kan kita pikir, ya suami kerja juga toh untuk anak. Tapi sekarang ada harga yang nggak kelihatan nih, yang Anda tuh bayarnya mahal sekali. Yaitu keterpisahan. Yaitu si anak seperti nggak punya ayah. Si anak itu
Ya bukan soal otoritas saja, nggak ada bonding sama ayahnya. Ini jangan sampai dia punya ayah lain gitu. Ayah lain bukan konteks maksudnya selingkuhan ibunya, bukan. Tapi ayah lain yang kebayang nggak Clifford? Misalnya kamu guru gitu, maksudnya jadi, waduh kamu jadi ayah gitu. Curhat sama kamu, ya dekat sama kamu gitu. Kayaknya profesi kita boleh diganti oleh orang lain, ya profesi sebagai direktur, sebagai manajer, sebagai apapun, boleh diganti oleh orang lain, tapi profesi sebagai ayah dan ibu, kalau saya sebut itu profesi, itu mestinya nggak tergantikan oleh siapapun, dan Anda kan nggak mau digantikan oleh siapapun. Jadi jangan sampai ketika Anda pikir Anda demi pekerjaan itu kan Anda maksudnya juga demi anak. Supaya ini nanti anak tetap bisa sekolah yang bagus, ya supaya dia juga punya kehidupan yang layak. Jadi Anda pergi jauh, tapi ingat bayaran yang Anda bayar tuh lebih mahal. Karena sesuatu yang dampak atau jangka panjang, kalau demi pekerjaan nggak worth banget. Nggak worth banget. Ya, kecuali sementara waktu. Biasanya yang saya coba tolerir, misalnya Anda punya pekerjaan, mau coba-coba dulu. Kan boyongan anak tuh setengah mati juga. 1 tahun lah, maksimal 2 tahun bisa sama anak. Tapi setelah itu Anda mesti boyong anak-anak ke tempat pekerjaan Anda. Lalu bagaimana ya Bu? Soalnya saya kerjanya di tengah laut. Nggak mungkin saya bawa anak. Memang ada resiko pekerjaan. Tapi ya hitung-hitungan deh. Jadi gini, resiko pekerjaannya itu sepadan nggak sih bayarannya dengan sesuatu yang Anda akan dapatkan. Kalau anak Anda mandiri, anak Anda oke, mungkin tipe anak pragmatik, mungkin dampaknya nggak terlalu jauh gitu. Maksudnya dia tahu kok ayahnya kerja di luar, dia tahu kok itu ayah dan buat dia fine-fine aja. Tapi begitu Anda punya anak melankolis, begitu anak, ini kenapa ya aku kayak nggak punya papa, yang ambil rapot mama terus, yang ini mama, kayaknya Anda harus pulang. Karena berarti kebutuhan, bicara soal kebutuhan. Jadi ini kan kita memang harus harus memilih dan memilah. Semua pilihan ada konsekuensinya. Kira-kira sih begitu. Ya saya melihat sih ada ketimpangan-ketimpangan bagi anak-anak yang nggak punya ayah. Nggak punya sosok ayah, nggak punya figur ayah. Yang ayahnya nggak hadir dalam hidup anak. Anak-anak tuh bukan hanya membutuhkan present hadiah. Present dalam konteks presence kehadiran. Present hadiah, makanya kan now, present. Now, ya sekarang. Jadi ya memang waktu tuh siapa sih yang punya? Kita tuh cuma disuruh melewati waktu. Kita nggak bisa menabung ya atau menghentikan waktu, mempercepat waktu, melambatkan waktu, nggak bisa. Kita cuma bisa melewati. Jadi ayolah kita menghargai waktu-waktu yang Tuhan kasih. Ya, kalau bisa kita dengan anak-anak, bersama dengan anak-anak, itu satu kesempatan. Ya, karena kalau tidak, apalagi ini soal ayah. Soal ayah itu punya tempat yang khusus spesial di hati anak. Jangan sampai di hatinya itu diisi oleh pria lain dalam hidupnya. Mau itu anak laki maupun anak perempuan. Dia butuh ayah. Kalau ibu tuh selalu ada di hatinya. Tapi ayah itu tuh memang tempat yang spesial ya. Makanya Tuhan kan juga bilang, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik. Wah, ayah-ayah loh yang disuruh mendidik loh. Didik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayolah diskusikan kembali ya. Jangan sampai kita kehilangan anak ya, karena anak sudah kehilangan ayahnya.
Lain halnya ketika memang ayah itu memang sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan. Saya pikir anak-anak tahu kok, memang ayahnya sudah di surga. Dan itu membuat mereka juga jadi lebih prihatin, agak berbeda ya dengan kalau dia tahu ayahnya ada, tapi ya jauh gitu loh. Ya, kira-kira gitu, report. Baik Ibu, Ibu energi masih banyak kan Bu ya? Masih. Masih banyak. Ini kayak penonton di YouTube juga masih semangat. Mungkin tidak bisa semua, mohon maaf pertanyaan-pertanyaannya, tetapi nanti ini juga akan tetap tayang di YouTube ya untuk berikutnya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, tapi ini sekarang lewat WA nih. Ada anak, ada sepasang orang tua ini, anaknya paling kecil 7 tahun, kokonya 15 tahun. Anak yang kecil punya kecenderungan untuk copycat dari kokonya. Suka meniru semua kelakuan kokonya, termasuk kata-kata, perbuatan kokonya. Sudah dikasih tahu, tapi mereka harus jadi role model buat adik-adiknya. Nah, ini gimana caranya nih Bu, triknya supaya mereka nih punya relasi yang baik dan membangun relasi ini di rumah selama di work from home ini Bu. Ini kan maksudnya si adik niru kakaknya Copycat jadi kakaknya. sohib dong sama kakaknya. Cuman kan ini ada kelakuan dan kata-kata yang nggak pantas juga nih. Oh iya, Bu. Jadi artinya ya jadi cermin gitu ya. Iya. Bisa juga karena nih anak dia itu kagum sama si kakaknya. Wah hebat nih bisa ngomong jorok. Wah hebat nih bisa ngelawan. Wah hebat nih bisa berantem. Wah hebat. Nah jadi kekaguman yang sifatnya karena dia pikir si kakaknya itu hero. Nah ini kan jadi salah panutan. Ya, mestinya kan yang dipanut yang bagus, yang baik. Kenapa justru yang jadi panutan yang si kakak ini? Ya karena memang balik lagi, nggak ada tokoh yang bisa diceritakan. Jadi gini, Clifford, ingat nggak ketika kamu masih kecil, kamu dikasih dongeng. Dongeng apa sama orang tuamu? Dongeng, cerita dongeng. Ada nggak sih kamu diceritain malam-malam? Gadis korek api. Iya, iya. Semua itu kan ketika semua diberikan, maksudnya diceritakan dongeng, itu kan semua adalah cerita. Memberikan nilai. Jadi ada value yang dibangun, value system. Nah ketika value system yang dibangun, itu kan artinya begini, kita jadi kalau gadis korek api itu value-nya apa ya? Mesti setia ya, atau bertahan gitu ya. Di tengah-tengah kondisi itu tetap bertahan, ya kondisi yang sulit gitu, tabah gitu. Nah, waktu Anda memberikan nilai, itu berarti ada tokoh yang Anda ingat. Betul nggak? Jadi tokohnya adalah, oh iya si gadis korek api, dia yang tabah walaupun dia dingin gitu ya. Nah, jadi apa tuh yang dilihat oleh anak Anda yang 7 tahun? Jadi kelihatannya dia nggak punya, kalau kita menyebutnya gudang moral, ya sehingga dia bisa punya filter mana nih yang dia ikutin, mana yang tidak. Jadi filter itu adalah discernment, dia mampu membedakan mana yang boleh dia ikuti, mana yang tidak. Mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi kalau ini kan jadi kecampur. Yang jelek dia bilang bagus. Jangan-jangan yang bagus nanti dia bilangnya jelek. Jadi sebetulnya ketika soal value system yang harus dibangun sejak anak kecil, sejak anak masih kecil, sejak anak mulai dari 3 tahun, itu sudah kita harus katakan, ini yang harus kamu lakukan. Ini yang nggak boleh kamu lakukan. Karenanya itu mesti ada. Sehingga ketika itu sistem itu dibangun, nanti anak itu akan kan dapat masukan tuh, dapat apa namanya stimulation kan, kokonya begini, nanti dia ngelihat tetangganya begini, dia lihat temannya begini, masuk. Nah dia itu sudah punya filter. Nah filter inilah yang sudah dibangun oleh orang tua sebagai gudang moral itu, ya karena itu ada file-file, ada hal-hal yang nanti si anak tuh tahu, oh ini nggak bagus, oh ini bagus. Gitu. Mana yang mengukuhkan, mana yang memang dia harus buang. Nah kalau sekarang dengan dia 7 tahun, dia ikut kokonya,
ya kelihatannya kalau sama kokonya kita akan berantem. Ya, Anda dekati yang 7 tahun. Lalu kemudian anak itu kan akan tanya, kenapa koko boleh? Kok boleh kurang ajar sama mami? Kok boleh sih ngomong kata-kata begitu? Ya Anda harus ngaku. Waktu koko sekecil kamu mama salah. Mama enggak cegah. Mama enggak ajarin. Mama enggak ini. Nah jadi sekarang mama mau kamu jadi anak baik. Jadi mama harus kasih tahu. Mama juga udah kasih tahu koko, tapi koko nggak mau denger. Gimana kalau sekarang kita jadi satu tim? Kita yang bantuin supaya koko bisa berubah. Supaya koko ngomongnya bagus-bagus. Ya, karena semua yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Nah, karena hatinya koko juga penuh dengan kata-kata yang jelek. Nah, ini kita bantu yuk. Kita bantuin bersihin. Jadi kalau koko misalnya ngomongnya apa? Ngomong kasar. Apa? Misalnya, apa sih ngomong kasar kira-kira gini. Apa ya Kata-kata biasanya? binatang mungkin Bu. Oh, Kebun binatang. binatang. Ya, binatang. Babi loh. Misalnya gitu ya. Kasihan tuh babi ya disebut-sebut. Babi Semut. loh. Nah, kita ganti aja langsung. Kupu-kupu ya koko. Nah, lumba-lumba ya. Kenapa sih yang disebut binatang tertentu ya? Monyet, babi, anjing gitu. Kenapa ya? Kasihan juga tuh ya. Kenapa binatang yang lain ya Jadi kepiting, semut loh gitu kan. semut loh. Ya, sesuatu yang maksudnya gini loh, positif gitu. Banyak kan binatang yang dijadikan teladan gitu kan buat kita. Nah itulah. Jadi kita mengubah paradigma si anak yang 7 tahun itu. Jadi kita ubah paradigmanya bahwa ini loh yang benar. Lalu kita ajak dia ngetim. Jangan dimarahin juga si Koko. Lalu pertanyaan saya sih, si Koko tuh dapat kata-kata gitu dari mana? Ya mudah-mudahan sih nggak dari orang tuanya. Biasanya tuh yang di rumah orang tuanya ngomongnya bagaimana ya anak jadi ngikut lah. Itu kan vocabnya ya. Jadi vocabulary-nya tuh dapat dari mana. Nah kan kata-kata tuh tadi saya bilang kan apa namanya dari hati ya. Nah di hati kita tuh ada bank. Memori kita kan juga ada memori data. Nah, jadi kata-kata itu masuk dari mana sumbernya? Ya, kalau biasa nonton film, nonton apa namanya? Games atau main games. Nah, udah biasa tuh ngomong I'll kill you. Ya, wah udah ngomongnya bunuh-bunuhan. Nah, ya nggak heran lah yang keluar begitu walaupun mungkin itu semacam kayak kata-kata anak tuh ya. Anda jangan nangkepnya juga 1000%. Itu karena dia kayak cuman ngomong aja, nggak ada maksud gitu. Nah, cuman kan itu omongan yang sia-sia. Jadi kita harus ngomong sama anak-anak, sekalipun kamu nggak ada maksud, cuman candaan, cuma asal ngomong, tapi itu keluar dari mulut kamu kata-kata yang sia-sia. Nah, nggak boleh kata-kata itu mesti membangun, nggak boleh ada kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak membangun, ya. Kita mesti tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita mesti hati-hati gunakan mulut kita, ya. Itu kira-kira. Iya. Oke Bu, luar biasa ya. Senang banget ya belajar hari ini ya Bu. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan pamungkas nih ceritanya. Tapi ada yang bertanya untuk kita semua, pembelajaran budi pekerti bagi anak-anak tuh sebaiknya pada usia berapa ya? Terus pandangan Alkitab mengenai bullying itu apa ya Bu? Iya. Dari Bapak Maraden Siahaan. Iya. Kalau mau ngomong budi pekerti itu kayaknya zaman kita dulu ya. Iya. Ada budi pekerti, tapi kalau sekarang kan ada budi prakoso, ada budi suset, ada. Nah, itu nama orang ya. Nah, jadi kalau kita maknai sekarang itu character building ya. Jadi pembelajaran karakter. Mulai dari kapan? Aduh, pembelajaran karakter mulai dari dia hidup. Kapan dia mulai hidup ya bayi? Bagaimana Anda memperlakukan anak itu, disitulah sudah pembelajaran karakter. Jadi pembelajaran karakter itu bicara soal kurikulum kehidupan. Jadi kurikulum kehidupannya mulai dia hidup lah. Tapi kalau ada contoh gini Bu, maaf Bu, saya potong. Ini ada contoh kalau ada yang komplain, ada yang kasih tahu ke kita nih 20 bulan gimana ya, tapi bisa
kalau kemauannya nggak dituruti, marah-marah, tantrum. Nah, kayak gitu gimana Bu ya kalau kita mau hubungkan dengan belajar karakter building ini? Enggak, gini nih ya, nih. Cucu saya juga kan, cucu saya udah 2 tahun. Ada nggak marah? Ada lah, ngamuk. Nah, ketika dia ngamuk, Anda jangan ngamuk. Itu dulu tuh. Ya, Kayak di dia mall tuh Bu, marah. nggak dibeliin mainan di mall. Nggak apa-apa. Oh, dia teriak-teriak. Iya. Nggak apa-apa, bawa pulang. Udah dong, selesai. Jangan, nggak usah Anda marah juga. Lalu hanya katakan, kamu mau minta beli mainan, pakai caranya kayak gini, tambah nggak dibeliin. Ya, apa yang Anda ajarkan? Nggak ada sesuatu hadiah yang Anda berikan kalau caranya negatif. Cara yang positif, dia ngerayu, dia baik-baikin. Ya, kasih tahu juga, kalau itu nggak penting, kita nggak usah beli. Karena yang kita beli adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kan kamu cuma kepengen kan? Nah, nggak semua keinginan dipenuhi. Itu sudah pembelajaran karakter. Jadi ketika misalnya, saya kemarin bikin lagi klip untuk hemat. Bicara hemat itu adalah bicara bisa membedakan, memilah dan memilih kebutuhan dari keinginan. Jadi nggak semua barang yang kita kepingin kita perlu beli. Nggak usah. Kita butuh apa enggak. Dan itu cara cerdas kita berbelanja. Jadi ketika hidup hemat itu bukan soal ngirit. Ngapain beli barang murah, ngirit, lalu habis itu cepat rusak. Lah itu namanya bukan hemat. Mungkin Anda membeli barang yang mahal, tapi awet. Itu hemat. Kenapa? Karena Anda berpikir, itu kalau saya beli walaupun mahal, itu bisa bertahan 5 tahun, itu memang saya bisa pakainya buat ini, buat itu. Nah, jadi ketika anak-anak Anda diajarkan karakter, pasti di sini dikaitkan dengan bagaimana pola pikir itu dibangun. Jadi bukan cuma dia dikasih contoh, pokoknya mesti begini, enggak. Anda sedang membangun mindset. Jadi ketika berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang ditransform? Yang ditransform adalah pola pikir. Yang ditransform adalah mind, your mind, pikiran kita. Hati kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi begitu pikiran, perasaan, kehendak kita dibentuk, maka karakter kita dibentuk. Ketika kita mendidik anak tuh kita membentuk sikap hatinya. Sikap hati dibentuk, maka karakter dibentuk. Tadi anak ngamuk. Ya itu mah biasa. Anak-anak itu tantrum biasa. Tapi sekarang yang nggak biasa adalah bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kita menyikapinya, meresponinya. Jadi dia tantrum, diemin aja. Cucu saya pernah tantrum 1 jam 15 menit loh. Wow. Itu duduk di high chair, nggak mau duduk, ngamuk. Tapi papa mamahnya ini yang saya juga angkat topi lah. Duduk di sampingnya, karena saya sudah kasih tahu, kalau anak tantrum jangan ditinggal. Tetap di samping dia, tapi jangan dituruti keinginannya. Supaya dia tahu, kamu mau ngamuk sampai kapan. Papa ladeni dengan maksudnya tungguin gitu loh. 1 jam 15 menit selesai. Habis itu dia diem, dia udah capek juga. Dan setelah itu tiap kali duduk di high chair, ya dia tahu memang itu kursinya kok. Kalau makan ya mesti duduk. Nggak bisa jalan-jalan. Tapi kan mengalami 1 jam 15 menit itu kalau bukan kekuatan dari Tuhan gitu ya. Kita kan maunya kan ya udah deh ikutin aja gitu. Ya, lalu tadi ya pertanyaan soal bullying ya. Bullying ada nggak di Alkitab? Ya ada lah. Oh, bagaimana ketika soal bullying misalnya. Saya ingat tuh 2 orang yang datang ke bait suci. Ya, walaupun ini perumpamaan gitu ya. Yang satu kan bilang, aku tuh nggak kayak dia, aku tuh berpuasa, aku tuh kasih perpuluhan, aku tuh gini. Nggak kayak dia kan loh. Saya mau kelihatan besar, saya mau kelihatan berkuasa. Saya mau, karena di dalam bullying itu
Misalnya ketika saya menghina, tujuannya apa? Supaya saya kelihatan bagus, makanya saya perlu menghina. Bayangin ya, bahkan Kristus aja tuh nggak pernah mentertawakan loh. Nggak ada tuh. Yesus mentertawakan Sakius yang udah pendek, naik lagi ke pohon. Lalu Tuhan bilang, gara-gara kamu pendek ya, nggak kelihatan ya, jadi naik ya ke atas pohon ya. Nggak pernah tuh, ya. Nggak ada. Jadi memang bully itu dosa. Kita nggak boleh. Kita harus menghargai manusia ciptaan Tuhan. Kalau dia punya kelemahan, ya sudah, memang Tuhan nggak kasih dia kelebihan di situ kok. Tapi dia pasti punya kelebihan di tempat lain. Nggak ada manusia tuh sempurna kelemahannya. Sampai 100% isinya kelemahan semua, nggak ada kelebihan. Nggak ada deh. Orang juga nggak ada yang 100% punya kelebihan sampai nggak ada kelemahan. Kalau kita dipukul rata, kayaknya kita sama deh. Clifford sama saya sama. Sama. Aku ya punya kelebihan, tapi ya kamu juga nggak tahu aku banyak kelemahan gitu. Jadi, tapi kan kita tuh nggak mau menguasai orang gitu ya. Maksudnya dengan membuli. Jadi memang bullying itu menyakitkan, ya. Tentu ketika kita bercanda gitu ya, bercanda. Dan orang yang dicandain nggak kenapa-napa ya bukan bully. Jadi itu juga jangan sedikit-dikit kita jadi gini loh. Wah, dia tuh membuli saya. Lah ya kalau kamu sensitif bisa semua orang cuman ngomong apa aja kamu pikir itu bullying. Nah, itu berarti juga salah persepsi. Bullying itu isinya tekanan. Sehingga membuat orang itu tekanan dan berulang-ulang gitu. Nah, itu tekanan yang tujuannya jelas, tujuan membuli itu untuk diri saya. Supaya saya kelihatan hebat, supaya saya puas, supaya saya senang. Nah itu, ya kayak gitu ya dosa. Hidup kita tuh bukan untuk diri kita. Bahkan di dalam Filipi kita harus bilang, kita harus menganggap orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Jadi kita mesti mikir, kita tuh digituin mau enggak? Makanya jangan gituin. Gitu loh. Kita tuh bikin susah orang enggak? Dia sedih enggak gara-gara perkataan kita? Dia jadi susah hati enggak? Gitu. Nah, itu ya, seperti itu yang harus kita pikirin, harus kita kritisi. Ya. Baik Bu, luar biasa penjelasan dan sharing Ibu hari ini. Mohon maaf sekali untuk yang pemirsa YouTube, kita tidak bisa menayangkan semua pertanyaannya, menjawab semua pertanyaannya.